Hai, kamu pernah nggak ngeliat orang yang kayaknya dia memiliki skill di banyak bidang gitu? Misalnya dia bisa ilmu sosial, tapi dia juga ahli dalam matematika, dia juga ahli dalam seni, dia juga ahli dalam teknik. Jadi kayak dia memiliki banyak skill dan kemampuan, tapi skill-skill itu standar-standar aja gitu, nggak terlalu mendalam dan nggak terlalu expert. Nah, di sisi lain, pernah nggak kamu ngelihat orang yang benar-benar fokus kepada satu bidang? Jadi dia kayak expert di dalam satu bidang gitu, dia fokus ke bidang itu, dia passion di bidang itu, dan akhirnya dia menjadi seorang yang dianggap spesialis di bidang itu. Nah, hal ini akan kita bahas dalam video kali ini, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis biar kamu dapat informasinya secara menyeluruh. Nah, orang yang memiliki banyak kemampuan di berbagai bidang yang bahkan lintas bidang itu bisa diklasifikasikan sebagai orang yang generalis gitu. Jadi orang yang generalis adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas dan keterampilan yang luas, tapi tidak terlalu mendalam pada bidang ilmu tertentu gitu. Karakteristik dari orang yang generalis itu mungkin dia memiliki pengetahuan yang beragam. Terus orang yang generalis juga mampu beradaptasi dengan hal-hal yang lintas bidang. Dia juga fleksibel dalam menangani berbagai macam tugas, dan dia bisa melihat gambaran besar serta hubungan-hubungan dari berbagai konsep ilmu pengetahuan gitu. Adapun spesialis, dia adalah orang yang mendalam dan terfokus pada satu bidang tertentu. Dia fokus di sana, dia dalam di sana, dia deep, dia expert di sana, hingga dia bisa diklasifikasikan sebagai orang yang spesialis di bidangnya gitu. Orang-orang yang memiliki klasifikasi sebagai spesialis, dia memiliki pengetahuan yang mendalam dan terfokus. Dia ahli dalam penyelesaian masalah dalam bidang yang dia kuasai. Dia sering dianggap pakar atau expert di bidangnya, dan orang-orang seperti ini cocok untuk posisi-posisi yang membutuhkan keahlian teknis dan fokus-fokus yang tinggi. Kemudian, kekurangan dan kelebihan menjadi seorang yang generalis dan menjadi seorang yang spesialis itu adalah, yang pertama, ketika kita menjadi seorang yang generalis, kita dianggap kurang fokus atau kurang mendalam dalam satu bidang tertentu, dan kita kesulitan bersaing dengan orang-orang yang mungkin sudah fokus atau sudah expert atau sudah dibilang spesialis dalam bidangnya. Nah, dia ketika membutuhkan skill-skill yang spesifik, dia butuh waktu lama gitu untuk menguasai skill-skill tersebut. Sedangkan kelebihan menjadi seorang spesialisnya, keahliannya mendalam, dia sering dianggap expert, dia sering dianggap pakar, dia dihargai dan memiliki otoritas dalam keahliannya. Nah, dia juga dapat menyelesaikan masalah kompleks dalam area keahliannya. Dia juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan-pengembangan di dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Nah, kekurangan dari menjadi seorang yang spesialis mungkin dia kesulitan dalam beradaptasi di luar hal-hal yang tidak dia kuasai atau tidak dia tekuni gitu. Dan resiko keusangan skill, ketika skillnya itu udah usang, tergantikan dengan mesin atau tergantikan dengan AI seperti zaman sekarang ini, dia memiliki resiko tinggi untuk dipecat dari pekerjaannya. Nah, dia juga kurang fleksibel dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak berada dalam keahlian. Dan peluang karirnya itu terbatas pada bidang-bidang yang spesifik yang dia kuasai aja gitu. Jadi kayak ketika dia di luar kemampuannya, dia di luar keahliannya, dia hampir bisa dibilang kayak ngulang lagi dari nol. Sekarang kita sampai ke tahap kesimpulan. Lebih baik mana kita akan menjadi spesialis atau kita akan menjadi seorang yang generalis? Jadi gini, kalau kamu sedang berada di usia ya let's say 18-27 tahun, aku menyarankan kamu menjadi seorang yang generalis. Karena di usia-usia tersebut yang bisa dibilang adalah usia produktif, pengalaman adalah hal yang paling berharga. Jadi kamu bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, kamu bisa bikin kesalahan sebanyak-banyaknya, kamu melakukan trial and error sehingga kamu mendapatkan hal-hal yang menjadi passion atau yang kemudian kamu akan menjadi fokus di sana gitu. Nah, ketika kamu berusia let's say 27-35 tahun, aku menyarankan kepada kamu untuk menjadi seorang yang spesialis. Karena di usia itu
kamu udah mulai memikirkan banyak hal, kamu udah mulai punya tanggungan ini dan itu. Dan skill-skill spesialis itu banyak dibutuhkan, sebab orang-orang yang spesialis dan mendalam, dia memiliki peluang karir yang tinggi gitu. Karena spesialisasi kita dan hal-hal yang kita tekuni dan kita expert di situ, maka orang akan menggunakan jasa-jasa kita gitu. Maka kita akan membuat eksistensi kita sebagai seorang spesialis. Nah, gimana informasinya? Semoga teman-teman mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari video saya, dan nantikan video saya yang selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel ini terus berkembang. Terima kasih, sekian dari saya, dan selamat hari apapun.